Kalau kita sedang miskin menjadi pejabat negara, besar kemungkinan kita akan lebih banyak memikirkan perut kita, akan lebih banyak memikirkan untuk diri kita dibandingkan untuk rakyat. Karena itu saya ajak kaum milenial, Anda yang masih muda-muda, gunakan kesempatan muda Anda sekarang ini untuk berbisnis, untuk memapankan ekonomi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Tak lupa saya mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda ini selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, selalu sukses, selalu beruntung, selalu bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik, dengan lancar, tanpa hambatan suatu apapun. Sahabat BN, kembali saya pada kesempatan ini mengajak sahabat BN sekalian, terutama yang kaum milenial. Mari kita sama-sama terjun ke dunia bisnis. Anda yang masih muda, Anda yang punya masa depan yang masih panjang, mari terjun ke dunia bisnis. Mari perkuat ekonomi. Setelah itu nanti, kalau Anda mau terjun ke dunia politik, silakan terjun ke dunia politik. Karena kalau ekonomi kita sudah baik, kalau kita terjun ke dunia politik, kita terjun ke dunia politik bukan untuk mengisi periuk beras, bukan untuk mengisi perut, bukan untuk memikirkan makan anak dan istri, tetapi akan memikirkan bagaimana bangsa ini sejahtera, bagaimana bangsa ini maju, bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang terpandang di dunia. Tetapi kalau kita dalam kemiskinan terjun ke dunia politik, kalau kita sedang miskin menjadi pejabat negara, besar kemungkinan kita akan lebih banyak memikirkan perut kita, akan lebih banyak memikirkan untuk diri kita dibandingkan untuk rakyat. Karena itu saya ajak kaum milenial, Anda yang masih muda-muda, gunakan kesempatan muda Anda sekarang ini untuk berbisnis, untuk memapankan ekonomi Anda. Saya ajak Anda, jangan sampai Anda begitu tamat pendidikan, baik S1 maupun SLTA, Anda bawa ijazah Anda untuk memasuki dunia politik dengan harapan Anda 5 tahun tidak menganggur. Hendaknya jangan begitu cara berpikir. Tetapi Anda lihat ijazah Anda renungkan ijazah Anda itu semelihatnya. Anda pikirkan bagaimana Anda suatu saat nanti bisa mempergunakan ijazah Anda ini untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada bangsa dan negara, kepada umat. Sahabat BN, sekarang terbuka lebar bagi anak bangsa ini untuk terjun ke dunia usaha. Kenapa saya katakan terbuka lebar? Karena saat ini bagi yang mau berusaha, bagi yang mau berbisnis, terbuka lebar kesempatan. Karena perizinannya boleh dikatakan agak lempang dibandingkan dulu-dulu. Sekarang ini kalau Anda mau buka usaha, ketika Anda mengurus izin, Anda bisa keluar izin dulu, nanti lengkapi persyaratannya selama mungkin 3 bulan jangka waktunya atau berapa, tapi diberi Anda kesempatan untuk memegang izin lebih dulu. Setelah itu
jalankan usaha, lengkapi persyaratan. Ini merupakan suatu kesempatan emas bagi yang ingin buka usaha. Kalau dulu-dulu bukan begitu. Anda ingin usaha, lengkapi persyaratan dulu, urus izinnya. Kadang-kadang mengurus izin saja mau bisa 1 tahun. Dan kadang-kadang mengurus izin uangnya pun banyak pula. Tiap meja, tiap uang, tiap meja, tiap uang. Mana lagi untuk modal usaha sulit, mengurus izinnya memerlukan uang yang banyak pula. Sekarang terbuka kesempatan untuk buka usaha dengan soal perizinan yang kalau kita perhatikan jauh lebih mudah dibandingkan dulu. Ini kesempatan emas. Kalau kita sekarang pergi ke kantor-kantor pemerintah, itu dituliskan izin selama sekian hari keluar gratis. Sahabat BN, bangsa ini kalau ingin sejahtera harus banyak pengusahanya. Jangan banyak politisinya dibandingkan pengusahanya, tetapi harus banyak pengusahanya dibandingkan politisinya. Jangan terbalik. Karena itu, Anda yang sudah menamatkan pendidikan, Anda harus berpikir bagaimana bisa buka usaha. Anda yang sedang dalam pendidikan, Anda harus berpikir bagaimana begitu tamat nanti Anda telah punya usaha. Memang buka usaha tidak mudah, tidak semudah bekerja. Kalau kita jadi karyawan, begitu diterima, gaji sudah kelihatan. Tetapi kalau kita buka usaha, begitu kita usaha, kita memulai merenangi lautan yang penuh dengan ombak dan gelombang. Penuh perjuangan. Tetapi kalau bangsa ini telah terbiasa berjuang merenangi ombak dan gelombang tersebut, dia nanti akan menjadi bangsa yang gesit, akan menjadi bangsa yang tahan banting. Tetapi kalau bangsa ini terbiasa begitu tamat bekerja, tidak memikirkan apakah tempat dia bekerja itu akan rugi atau akan untung, penting dia dapat gaji tiap bulan. Kalau itu saja yang ada di bangsa ini akan menjadi bangsa yang melempem. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang manja. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang tidak tahan banting. Kalau ini yang terjadi, kita akan ketinggalan jauh dari bangsa-bangsa lain nanti di dunia ini. Percayalah, semenjak dari bangku pendidikan kita telah berpikir bagaimana supaya dapat kerja. Bukan supaya bisa buka usaha. Kebanggaan menjadi PNS sudah sepantasnya, sudah sewajarnya kita hilangkan saat ini. Kalau ingin bangsa ini maju. Kita ganti dengan kebanggaan menjadi pengusaha. Kebanggaan memiliki perusahaan. Kita inginnya nanti karyawan-karyawan yang ada di perizinan itu melihat banyaknya anak-anak muda, orang-orang potensial, orang-orang cerdas yang terjun ke dunia usaha, yang ngurusin, ya saya kalau gini resign saja lagi, saya jadi pengusaha lagi. Itu yang kita inginkan. Kita ingin nanti bangsa ini bagaimana kesulitan mencari karyawan. Karena rata-rata anak bangsa ini telah terjun ke dunia usaha. Kita ingin nanti partai-partai kesulitan mencari kader untuk jadi caleg, untuk jadi calon pejabat negara. Karena mereka telah menyenangi dunia usaha. Itu yang kita inginkan. Kalau itu sudah terjadi, menjadi caleg, calon legislatif, menjadi calon pejabat negara di bidang lainnya, tidak lagi ada di dalam hati mereka sebagai untuk
melepaskan diri dari pengangguran. Tidak untuk itu lagi. Ini yang berbahayanya. Dia menjadi caleg atau menjadi calon pejabat negara di eksekutif dengan niat supaya tidak menganggur. Berbahaya. Kalau itu yang terjadi, kewibawaan dari penyelenggara negara itu menjadi tidak ada. Masa orang, bayangkan kalau orang untuk menjadi anggota DPRD, DPR RI, DPD hanya untuk agar tidak menganggur. Bayangkan kalau sempat jadi pejabat negara di eksekutif, katakanlah bupati, wali kota, dan seterusnya, dari orang yang selama ini menganggur, dan dia jadi itu kena agar tidak menganggur, waduh, rendah sekali jadinya kewibawaan dari penyelenggara negara kita. Tetapi kalau mereka menjadi caleg DPR, DPD, menjadi calon pejabat negara di eksekutif, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, gubernur, dan lain sebagainya, itu memang karena mereka ingin mengabdikan diri, karena mereka tidak lagi ada yang dipikirkannya untuk pribadinya, untuk anak istrinya. Baru ini jadinya, baru bagus. Sehingga mereka itu tidak akan bisa disogok, tidak akan bisa disuap. Dan mungkin kalau itu yang telah terjadi di negara kita ini, penegak hukum tidak sibuk-sibuk lagi. Hanya tinggal memperbaiki mental saja lagi. Sehingga mental untuk memperkaya diri dengan cara korup tidak ada lagi. So, mereka memang sudah kaya dan mentalnya pun sudah baik. Imannya sudah kuat pula. Karena itu sahabat sekalian, mari kita bersemangat untuk terjun ke dunia bisnis. Terutama anak-anak muda. Dan tidak terkecuali juga siapapun. Kalau kita sayang kepada negara ini, kalau kita menyayangi negeri kita ini, ayo kita terjun ke dunia bisnis. Agar pendapatan pajak negara ini bisa melambung tinggi. Sehingga rakyat sejahtera. Agar korup tidak ada lagi di negeri ini. Karena semua rakyatnya, semua warganya, semua anak bangsanya telah kaya raya. Pasar kalau disebut, kita bangsa ini bangsa besar, penduduknya 271 juta. Ini pasarnya besar. Kalau negara lain membangun usaha, dia berpikir bagaimana bisa ekspor ke Indonesia. Kita di Indonesia, satu provinsi saja di Indonesia ini, terutama di Pulau Jawa, kadang-kadang mendekati 2 negara lain penduduknya. Sebut saja Jawa Barat, berapa puluh juta penduduknya. Belum lagi provinsi yang lain. Jadi kita di sini memang punya pasar yang luas. Kalau kita berusaha, tinggal lagi mau tidak bekerja keras. Penyakit kita di sini penyakit malas, itu saja. Begitu duduk, nanti datang pilkada, datang pemilu, langsung calon. Besok langsung nikmati mobil mewah. Itu saja. Itu tipe orang pemalas kalau begitu. Mari kita tersentak, mari kita bangun, mari kita rubah pola pikir kita. Dari pola pikir orang gajian kepada pola pikir orang yang menggaji. Mari kita dahulukan
ekonomi. Kita taruh politik di belakang ekonomi. Agar bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera. Agar orang-orang yang mengelola bangsa ini nanti benar-benar orang yang tidak lagi berpikir untuk dirinya, untuk anak istrinya, tapi telah bisa berpikir untuk rakyat banyak karena dia telah selesai memikirkan dirinya. Sehingga ketika dia terjun ke dunia politik, dia tidak ada berpikir bagaimana agar saya bisa mencoleng uang negara. Bagaimana agar saya bisa memaling uang negara. Tidak itu lagi pikir mereka. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.